praktek di lapangan, kan saya selalu bilang sama Anda, kemarin pun saya sampaikan gitu. Praktek di lapangan tentang penyebaran data itu selalu saja itu yang dipakai. Kenapa? Anda nggak pernah bertanya sih, kenapa pinjol itu memakai selalu yang namanya ancaman? Kenapa pinjol itu selalu ingin menyebarkan data gitu loh? Ya, padahal kan ada cara lain. Kenapa mereka nggak langsung aja datang semuanya? Kenapa mereka nggak langsung aja berkunjung sesuai alamat? Kan jelas alamat kita, jelas KTP kita, ya valid kok dikeluarkan pemerintah. Itu dari situ bisa menjawab yang selalu juga Anda ketakuti, ya. Anda kan selalu takut juga nih, kapan DC datang ke rumah? Melalui mereka menakut-nakuti Anda atau menyebarkan data Anda, menandakan ketidakmampuan mereka dalam menjangkau Anda sampai ke daerah. Ya, ingat, pinjol selalu garang, selalu ganas via telepon, WhatsApp, dan email. Yuk, buat teman-teman semuanya, terima kasih banyak ya Anda yang selalu menyempatkan waktunya untuk hadir ke YouTube Solusi Hutang MB. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Kali ini yang mau saya bahas ada 10 pinjol. Kira-kira kalau 10 pinjol ini galbay, itu menyebarkan data atau tidak? Ya, ini banyak banget pertanyaan dari teman-teman semuanya. Jadi Anda boleh simain video ini sampai habis, jangan Anda skip juga, supaya Anda paham yang mana aja pinjolnya yang menyebarkan data dan seperti apa aja gitu loh, biar saya coba untuk memberikan referensi buat Anda supaya logika Anda itu bisa terbuka tanpa dihantui rasa takut setiap hari. Soalnya kalau ini tidak kita atasi satu persatu, besar juga kemungkinan nanti gara-gara hal ini malah nyemplung ke dalam pinjol yang lebih besar lagi. Dan pinjolnya ada 10 pinjol yang mau kita bahas nanti. Mungkin tidak jauh-jauh dari pinjol UATAS, Rupiah Cepat, ada Kami, Julo, ada Pundi, Pinjam Duit, Kredit Pintar, Kredivo, Shopee, Aku Laku gitu loh. Nanti kalau misal ada tambahan yang tidak saya sampaikan dari teman-teman semuanya, karena saya ambil ini secara garis besar pinjol yang selalu viral dan ini juga selalu banyak dipertanyakan. Ya, nanti kalau misalnya kurang, teman-teman bisa isi di dalam kolom komentar. Mungkin itu ada pay letter dan segala macam. Ini hanya terkhusus untuk pinjol legal ya. Tapi kalau pinjol ilegal, itu sudah saya pastikan 200% atau 1000% dia akan nyebarkan data gitu loh. Ya, tapi sebelumnya seperti biasa buat teman-teman semuanya, yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu. Yang mau konsultasi secara langsung atau diskusi sama saya bisa lanjut ke Instagram. Tapi Anda harus follow dulu ya Instagram saya, itu ada yang di pojok bawah Anda follow dulu supaya saya bisa membedakan mana orang-orang yang benar-benar butuh solusi dan mana yang tidak. Dan yang belum mensupport silahkan. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung channel ini. Oke, 10 pinjol legal ini menyebarkan data enggak? Itu pertanyaan yang selalu muncul. Bahkan ini paling terbanyak loh. Ya, tadinya ada satu video lagi yang mau ditayangkan juga tentang tidak merasa minjam. Habis itu dia juga ditagih oleh pinjol-pinjol legal. Tapi videonya nanti tayangnya ya. Dan ini mau saya bahas dulu. Pinjol yang selalu ditakutkan teman-teman itu, yang saya rangkum di sini ada 10 pinjol yang dia takutkan. Ya, yang mana 10 pinjol ini juga paling terbanyak orang meminjam di sini. Pertama, mungkin Anda nggak heran dengan Aku Laku, Shopee, Kredivo, Kredit Pintar, Pinjam Duit, ada Pundi, Julo, ada Kami, Rupiah Cepat, UATAS, dan lain-lain. Sebenarnya masih ada ini Indodana, Bantu Saku, dan lain sebagainya. Mungkin tak terlepas dari pinjol-pinjol yang saya sebutkan ini. Yang menjadi pertanyaan mereka adalah, apakah mereka akan menyebarkan data? Konsep menyebarkan data yang namanya hutang piutang adalah ranah privasi. Siapa yang tidak ketakutan kalau data mereka disebar? Otomatis itu akan mencemarkan yang namanya nama baik. Ya, orang yang tidak seharusnya mengetahui tentang hutang piutang kita malah mengetahui. Dan ini menjadi beban berat tersendiri bagi teman-teman semuanya, yang mana dia berpikir ketika ini disebarkan, orang-orang akan mengetahui dan mereka akan dikucilkan. Dan habis itu tentang penyebaran data ini banyak juga dari teman-teman yang sedang berusaha sebisa mungkin menutupi dari orang sekitar dia. Kalau bisa jangan sampailah nama baik kita tercemar. Kita malu banget nih terjebak di pinjol. Banyak gak sih yang seperti itu? Konsep yang seperti itu teman-teman tahu gak sih? Positif dan negatifnya. Negatifnya mungkin Anda bisa ya menjadi malu sama orang sekitar gitu loh. Bisa pokoknya yang aneh-aneh lah semua dalam pemikiran Anda. Tapi positifnya di dalam hal itu, dengan adanya mereka melakukan penyebaran data seperti itu secara tidak langsung
Anda telah memberikan informasi juga kepada orang sekitar. Yang mana informasi itu? Mereka harus berhati-hati meminjam di pinjaman online. Dengan mereka meminjam di pinjaman online, resikonya seperti ini gitu loh. Data mereka akan disebar, mereka akan ditakut-takuti. Itu adalah sisi positifnya. Dengan adanya penyebaran data, itu kita bisa memberikan warning juga kepada orang sekitar kita, supaya mereka tidak meminjam di pinjol. Tapi bagaimanapun konsepnya, yang namanya penyebaran data itu tidak diinginkan sama sekali oleh orang-orang. Oke, kita ambil satu aturan. Kemarin saya juga sempat membahas hal ini. Dan anda semua ini pada ketakutan kalau seandainya mereka menyebarkan data, Bang. Ya, mungkin ya seperti yang saya bilang tadi, Anda mencoba membatasi dengan berbagai macam alasan lah ya. Pada dasarnya, yang pertama, kemarin saya update lagi videonya itu kan tentang COJK itu. Di sana kan sudah dibatasi. DC cuman boleh menagih sampai jam 8 malam. Tidak boleh lebih dari itu. Dan habis itu juga di poin nomor 5-nya, aturan penagihan itu diperketat. Yang mana di sana adalah DC tidak boleh lagi melakukan intimidasi, pengancaman, sara, bulian dan lain sebagainya. Mereka tidak boleh menghubungi pertama itu kepada baik kepada debetur, kontak darurat debetur, rekan hingga keluarga. Penagih juga tidak diperkenankan dilakukan kepada pihak selain penerima dana. Berarti di sini sudah dipertegas aturannya bahwasanya tidak boleh pinjol-pinjol ini melakukan penyebaran data. Ya, Anda boleh lihat di sebelah saya pajangin yang untuk poin-poinnya aja. Tapi praktek di lapangan, kan saya selalu bilang sama Anda, kemarin pun saya sampaikan gitu. Praktek di lapangan tentang penyebaran data itu selalu saja itu yang dipakai. Kenapa? Anda nggak pernah bertanya sih, kenapa pinjol itu memakai selalu yang namanya ancaman? Kenapa pinjol itu selalu ingin menyebarkan data gitu loh? Ya, padahal kan ada cara lain. Kenapa mereka nggak langsung aja datang semuanya? Kenapa mereka nggak langsung aja berkunjung sesuai alamat? Kan jelas alamat kita, jelas KTP kita. Ya, valid kok dikeluarkan pemerintah. Itu dari situ bisa menjawab yang selalu juga Anda ketakuti. Ya, Anda kan selalu takut juga nih, kapan DC datang ke rumah? Melalui mereka menakut-nakuti Anda atau menyebarkan data Anda, menandakan ketidakmampuan mereka dalam menjangkau Anda sampai ke daerah. Ya, ingat, pinjol selalu garang, selalu ganas via telepon, WhatsApp, dan email. Ya, pinjol tidak pernah ganas ataupun garang ketika berhadapan secara langsung. Anda boleh lihat. Ya, lain hal ketika berhadapan secara langsung Anda menunjukkan suatu kelemahan, Anda akan ditekan habis-habisan. Tapi kalau Anda tidak menunjukkan kelemahan, pinjol bertolak belakang ketika melakukan penagihan via telepon dengan melakukan penagihan secara langsung. Itu menandakan ada satu kelemahan Anda yang diketahui oleh pinjol. Ya, saya selalu sampaikan adalah sumber kekuatan pinjol ada di telepon, WhatsApp, dan email. Sumber ketakutan dari si debetur ada karena telepon berdering, WhatsApp yang dikirim, email yang mereka baca. Ya, paham? Sumber kekuatan pinjol dari telepon, WhatsApp, email, dan data Anda. Itu sumber kekuatan dari si pinjol. Sumber ketakutan teman-teman semuanya ketika telepon berdering, WhatsApp, dan email. Ya, ini sumber ketakutan Anda. Kalau data tadi, data juga berpengaruh bagi diri Anda ketika data KTP Anda dikirimkan oleh debt collector melalui WhatsApp Anda. Ya, sampai di situ nangkap nggak poin apa yang harus Anda benahi? Ya, pasti orang kontra menyampaikan, apa yang diomongin kok mutar-mutar di sana aja. Anda tanya ke diri Anda masing-masing, tanyain. Ya, coba tanyain dulu, kenapa saya mutar-mutar di sana? Karena masalah itu belum Anda keluarkan dalam diri Anda. Ya, coba tanyain gitu loh. DC menakut-nakuti Anda dari sini apa tidak? Ya, atau langsung dari sini? Ya, atau langsung dari pemikiran Anda? Atau dia sekap Anda gitu loh? Dia culik Anda? Enggak. Ya, bahasa Anda sampai dibinatang-binatangin sama DC itu terjadi via telepon dan via WhatsApp. Ya, nggak pernah DC membinatangin Anda langsung di hadapan Anda. Ya, ya enggak sih? Coba tanya dulu gitu loh. Kan orang-orang selalu dengan hal itu. Ya, gimana ini Bang cara ngatasinnya? Gimana nih Bang, saya ketakutan banget gitu loh. Padahal Anda tahu sumber ketakutan itu ada karena telepon, ada karena WhatsApp, ada karena email.
Karena teleponnya Anda angkat, mereka menyampaikan, Anda kalau tidak melakukan pembayaran jangan main-main dengan perusahaan kami. Ya, kami bisa melakukan penyebaran data Anda. Ingat, data Anda lengkap di sini. Berarti dia coba menekan Anda melalui telepon. Seandainya Anda tidak mendengar atau Anda tidak mengangkat telepon, ketakutan apa tidak? Coba tanya dulu ke diri Anda. Dan habis itu lagi, Anda dikirimin pesan WhatsApp. Ya, kontak kamu akan saya hubungi. Saya akan tagih ke semua kontak yang ada. Saya akan tagih ke kontak darurat. Anda langsung berpikir, mereka sudah menyebarkan data. Itulah makanya muncul pertanyaan, Bang, pinjol ini menyebarkan data nggak sih? Pinjol ini menyebarkan data nggak sih? Penyebab dari pertanyaan itu muncul karena ada ancaman seperti itu. Kamu kalau tidak melakukan pembayaran sampai jam 5 sore, jangan main-main dengan perusahaan kami. Perusahaan kami resmi, memiliki legal hukum yang jelas. Kami bisa aja menghubungi semua kontak kamu. Jangan karena hutang segini, kamu malu di satu kampung. Bahasa itu mereka lontarkan di mana? Langsung berhadapan-hadapan dengan Anda atau via WhatsApp dan email? Ya, jawab di dalam kolom komentar. Kalau Anda mampu menjawab, Anda tahu sumber masalahnya di mana. Habis itu kita balik ke tema awal. Apakah mereka menyebarkan data? Kalau sempat pinjol legal menyebarkan data, sementara sudah ada aturan yang seperti ini disampaikan oleh OJK dan mereka masih nekat untuk menyebarkan data Anda, hari itu juga ya, bahkan orang yang tidak disebarkan datanya ikut serta meramaikan untuk berhenti juga membayar. Cukup satu orang yang disebarkan datanya, semuanya berhenti bayar. Ya, ini ada aturan yang jelas. Di sini kurang apa lagi coba? Penagihan juga tidak diperkenankan dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal. OJK juga melarang penagihan melakukan intimidasi, merendahkan suku, agama, ras, antar golongan dan sara, harkat, martabat dan harga diri di dunia fisik maupun dunia maya. Ya, baik kepada debetur, kontak darurat debetur, rekan hingga keluarga. Penagihan juga tidak diperkenankan dilakukan kepada pihak selain penerima dana. Sekarang Anda pertanyakan, mereka sebar data atau tidak? Berarti larangan ini tidak mereka dengarkan. Ya, harusnya yang kita jaga hari ini, kalau sempat mereka menyebarkan data, saya pastikan saya tidak akan mengusahakan pembayarannya. Saya tidak mau lagi bekerja hanya untuk membayar hutang itu. Harusnya seperti itu. Bukan malah Anda balik. Kalau Anda balik, Bang, pinjol ini menyebarkan data enggak? Ya, berarti ada sesuatu dalam diri Anda. Anda masih dihantui ketakutan. Anda belum paham dengan aturan yang keluar ini. Ya, aturan ini memang dibatasi buat si pinjol, tapi aturan ini keuntungan buat Anda yang gagal bayar di pinjol. Kalau kita bisa memanfaatkan hal ini. Ya, terserah mau dipinjol manapun. Cuman teman-teman saya bilangin, kenali. Sebelum pertanyaan sebar data itu muncul, kita kenali dulu. Apa penyebabnya kita bertanya ini? Dari mana sumber kita untuk bertanya hal ini? Apakah kita ketakutan? Ketakutan itu dari mana? Ya, ingat, saya bilangin lagi sekali lagi buat Anda ya. Pinjol atau debt collector cuman ganas via telepon, WhatsApp, dan email. Tapi tidak pernah ganas bertemu secara langsung. Makanya dari tahun 2021 kemarin saya sampaikan, sudah saatnya Anda robah online menjadi offline gitu. Ya, hutang yang Anda bayar melalui virtual account, sudah saatnya Anda minta semua debt collector untuk datang ke rumah. Ketika mereka sudah datang ke rumah Anda, besar kemungkinan kantor perwakilan mereka ada di sekitar tempat Anda. Tanyain aja. Ya, di mana kantor perwakilannya dan selesaikan di sana langsung. Jangan melalui virtual account lagi, jangan titipkan sama debt collector. Tanya kantornya di mana, minta surat bukti lunasnya, biar lebih jelas. Kalau enggak seperti ini aja. Galbay di aku takut. Ada DC nggak bang? Ada DC nggak bang? Ngubungin di luar kondar nggak bang? Nelpon di luar kontak darurat nggak bang? Berarti aturan ini Anda tidak paham. Ya, harusnya aturan ini menjadi keuntungan bagi diri Anda. Ya nggak sih? Kan jelas di sana dilarang, ya kan? Baik kepada debetur, kontak darurat debetur, rekan hingga keluarga. Penagihan juga tidak diperkenankan dilakukan kepada pihak selain penerima dana. Ya, gimana dia mau menghubungi di luar kondar?
Ya kan? Makanya saya bilangin, kalau itu terjadi sama Anda, itu keuntungan yang besar. Itulah yang saya sampaikan selalu, hutang lunas tanpa dibayar. Kenapa hutang lunas tanpa dibayar? Mereka sendiri, aturan jelas-jelas dibuat oleh OJK untuk dipatuhi oleh semua pinjol, tiba-tiba mereka tidak mematuhi. Mereka tidak mentaati. Berarti tinggal dari diri kita untuk menghentikan semua pembayaran yang berhubungan dengan pinjaman online. Selesai sampai di situ kan. Ya, jadi buat teman-teman semuanya yang bertanya, apakah pinjol ini sebarkan data? Apakah pinjol ini menghubungi di luar Kondar? Apakah pinjol ini akan mengunjungi ada DC ke rumah? Buang semua pertanyaan yang seperti itu. Justru ini adalah keuntungan bagi kita. Mumpung COJK 2023 ini baru berlaku di awal tahun ini keuntungan bagi Anda. Kalau Anda menemukan ada penyimpangan, tidak sesuai lagi dengan SOP soal praktek di lapangan, tolong semuanya berhenti untuk membayar. Bukan saya mengajarin Anda yang sesat, bukan saya mengajari Anda yang tidak-tidak, supaya kita bisa menciptakan pinjol-pinjol ini benar-benar bisa bermanfaat. Ya, benar-benar mereka merubah sistem mereka. Jangan karena mereka mempunyai data kita, foto, selfie kita dan segala macam, ini dijadikan sumber kekuatan untuk menakut-nakuti kita. Ya. Sudah saatnya kita merubah pinjol ini menjadi yang benar-benar bermanfaat. Kalau mereka mau, kalau mereka tidak mau, ya sudah, siap-siap pinjol akan merugi selamanya. Ya, bagaimana caranya kita merugikan pinjol? Dengan berhenti untuk menakut-nakuti diri sendiri. Stop ketakutan itu. Ya, ini buat teman-teman semuanya yang bertanya, apakah mereka menyebarkan data? Apakah mereka datang ke rumah? Apakah mereka menghubungi di luar Kondar? Kurang lebih jawaban saya seperti itu. Karena sudah ada aturan yang diterbitkan OJK, Anda harusnya berbangga hati dan bersenang hati. Ya, ada sesuatu yang menyelamatkan Anda. Anda tinggal berpegang di COJK itu aja. Ya, dan jangan lupa buat teman-teman semuanya, kalau ada bukti-bukti yang menyimpang dari CDC, jangan buru-buru dihapus, tapi di screenshot dan disimpan. Kalau mereka via telepon, jangan lupa untuk direkam. Sekarang mereka lebih banyak menelpon via WA daripada nelpon secara langsung gitu loh. Karena telepon secara langsung kan lebih mudah untuk direkam. Tapi kalau untuk nelpon dari WA, itu ngerekamnya kan kita butuh lagi aplikasi satu lagi. Ya, itu buat teman-teman, yang penting kumpulkan bukti sebanyak-banyaknya. Kalau ada pinjol-pinjol yang kejam yang menyimpang dari aturan yang berlaku, kita sepakat semuanya, kompak, rapatkan barisan Anda, hilangkan ketakutan Anda, kita hentikan pembayaran pinjol ini supaya pinjol bisa berbenah diri dan OJK bisa melakukan revisi terhadap pinjol-pinjolnya. Kalau enggak juga OJK-nya yang kita revisi, ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Bruni. Wassalam. Di malam ini mata tidak terpejamkan, mikirin hutang yang gak pernah habis. Akibat kecerobohan terjebak di dunia hutang. Pinjol, pinjaman tolol, membunuh tanpa menyentuh. Solusi hutang tanpa basa-basi, menyelamatkan semua generasi. Berhentilah, berhentilah, gali lubang, tutup lubang. Ingatlah, ingatlah, lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya. Lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya.